Geda gedi geda oh. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok presentasi saya. Ada Amelia Rahmawati, Putri Adelia, Kusheril Lambali, dan saya sendiri, Nurwardatul Jamilah. Mari kita lanjut ke materi yang pertama, pengenalan pendidikan Pancasila. Melalui pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, mahasiswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, seni, pendidikan, politik, dan kebijakan publik yang memajukan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan demokrasi yang terintegritas. Melalui pembelajaran Pancasila, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dengan pendekatan berpikir kritis. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan konteks historis, konteks filosofis, dan konteks sosial dari Pancasila? Mari kita bahas bersama. Kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, dengan panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, dapat kita simpulkan jika Pancasila memiliki arti 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat serta berbangsa di negara Indonesia. Ada 5 bulir Pancasila yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, mulai dari mana kita bisa belajar tentang Pancasila? Pendidikan Pancasila diajarkan di perguruan tinggi melalui mata kuliah wajib pada kurikulum. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan umum yang diambil oleh mahasiswa di berbagai program studi. Namun, Pancasila juga harus diajarkan sejak usia dini. Maka dari itu, sejak sekolah dasar, anak-anak sudah diajarkan mengenai apa itu makna dari Pancasila. Selanjutnya, dinamika dalam memahami Pancasila. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan Pancasila. Pengaruh budaya asing, nilai-nilai universal, dan eksposur terhadap berbagai pandangan dunia dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi Pancasila oleh masyarakat. Nilai-nilai dan preferensi masyarakat dapat mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemahaman Pancasila juga dapat dipengaruhi oleh pergeseran tersebut. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk kita terus memperbarui pemahaman dan menjaga relevansi Pancasila dengan tuntutan zaman. Mari kita lanjut ke materi yang kedua tentang pendalaman pendidikan Pancasila. Ruang lingkup pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ruang lingkup pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mencakup berbagai aspek yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa. Pendidikan ini tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan dunia nyata. Kita akan mempelajari 5 poin penting yang terdapat dalam ruang lingkup pendidikan Pancasila.
Lalu, apa saja sih 5 poin penting yang terdapat dalam ruang lingkup pendidikan Pancasila? Mari kita bahas. Yang pertama ada Pancasila dalam sejarah dan dasar pembentukan bangsa Indonesia. Ruang lingkup pertama adalah memahami asal-usul dan sejarah lahirnya Pancasila dari Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945. BPUPKI dalam istilah Jepang disebut dengan Dokuritsu Jonbi Kosakai. Lalu, bagaimana dengan sejarah dibentuknya BPUPKI? BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan oleh Letnan Jenderal yang berasal dari Jepang yang bernama Kumakichi Harada. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara. Dalam sidang pertama, ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Dari kesepakatan bersama, maka dipilihlah dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Lalu, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 yang berfokus pada perancangan Undang-Undang Dasar, termasuk rancangan pembukaan UUD yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dan filsafat pendidikan. Jadi, Pancasila itu berperan penting dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Semua pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, semua yang diajarkan dan dipelajari harus berlandaskan dengan apa yang tercantum dalam nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan moral. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus beretika dan bermoral sesuai dengan apa yang ada dalam nilai Pancasila, seperti berperilaku jujur, saling menghargai, beragama, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang keempat, Pancasila sebagai demokrasi dan partisipasi sosial, khususnya dari sila keempat dan kelima. Mahasiswa didorong untuk aktif berpendapat, berdiskusi, dan berorganisasi secara santun serta ikut serta dalam kegiatan sosial. Terakhir, Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu dan tanggung jawab sosial. Pancasila tidak hanya sekedar diketahui dan dihafal saja, tetapi kita juga harus paham dengan makna dan isinya. Bahkan, kita bisa mempelajarinya secara mendalam dan mengembangkan ilmu yang kita pelajari tentang Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar poin yang diciptakan begitu saja, tetapi Pancasila mencerminkan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada sejak luhur.